Salam Guru Hebat. Perkenalkan, saya Luhutu Susi Mirayanti, CGP Angkatan 5 Kabupaten Buleleng. Kali ini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Berikut ini adalah kasus 1. Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, kali ini saya akan melakukan wawancara. Nah, ini terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak di Kabupaten Buleleng. Kali ini saya akan mewawancari Bapak terkait dengan informasi atau pengalaman yang sudah Bapak peroleh sebagai kepala sekolah. Nah, tentunya mengalami mungkin beberapa kasus yang menimbulkan dilema di dalam mengambil keputusan. Nah, itu yang akan saya wawancari kali ini. Untuk pertanyaannya langsung saja Pak G. Saya tanyakan pertanyaan pertama. Kira-kira apakah Bapak selaku kepala sekolah pernah mengalami kasus yang akhirnya menimbulkan dilema pada diri Bapak ketika mengambil keputusan? Jadi memikirkan pemikiran yang tidak merugikan salah satu pihak, tapi itu adalah keputusan yang terbaik. Kira-kira apakah pernah, Pak? Makasih ya. Nah, tentu dalam pengambilan keputusan itu sebagai seorang kepala sekolah, seiring dengan berjalannya waktu akan menumbuhkan sebuah pengalaman berdasarkan kejadian-kejadian yang dialami di sekolah itu tentu sangat banyak. Di antaranya ini pernah kami mengalami sebuah permasalahan yang paling banyak tentu dengan peserta didik. Dengan murid Pak ya. Bisa diceritakan kira-kira apa permasalahannya itu Pak? Nah, permasalahan yang paling mencolok kalau di SMP 5 Busung ini pertama adalah dari segi biaya ekonomi orang tua dan berimbas tentunya kepada prestasi anak-anak. Mana bisa kami sampaikan gitu ya, hubungan antara ekonomi orang tua dengan prestasi anak. Nah, di sini pernah terjadi orang anak tidak bisa membaca dan menulis. Sebuah dilema yang kami alami ini bersama Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, tentu kami harus mencari solusi. Ya, jadi permasalahannya terkait ada siswa yang mengalami kurang di akademiknya Pak nih. Ya. Nah, ketika mengalami permasalahan tersebut, jadi dilemanya tentang hasilnya nanti kan. Nah, kira-kira setelah Bapak mempertimbangkan permasalahan atau kasus tersebut, bagaimana akhirnya keputusan atau apa tindakan yang akhirnya Bapak lakukan? Nah, sebuah tindakan yang harus kami ambil itu dengan emergensi atau sifatnya segera itu, yaitu dengan memanggil anak itu, kemudian juga memanggil orang tuanya. Nah, disinilah kami memberikan arahan kepada orang tua. Pertama, yang menyebabkan anak mungkin ini tidak bisa dia membaca, menulis karena anak juga kurang dipraktikkan. Bahkan dari segi ekonomi, anak itu disuruh untuk mencari pekerjaan, membiayai sekolahnya. Nah, itu dilakukan begitu masuk kemari sejak kelas 7. Gitu. Dia ada kegiatan yang sangat utama dilakukannya di luar pendidikan, yaitu dengan menjadi tenaga untuk menjarit di salah satu perusahaan. Gitu. Sehingga dia keluar sampai malam hari, tugas-tugas tidak dikerjakan, nah wajar dia tidak bisa membaca. Dan ini mungkin saja dilakukan sejak dia di SD. Sehingga di SMP begitu dia masuk sekolah di sini, ketahuanlah dia tidak bisa membaca dan menulis. Gitu. Nah, langkah yang kami ambil secara emergensi dalam pemanggilan ini adalah satu, bersama guru berdasarkan rapat dewan guru ini, kami membuat sebuah keputusan yang akhirnya kami sampaikan pada saat pemanggilan dengan orang tua itu, dengan satu, memberikan tugas tambahan kepada anak itu membaca dan menulis. Yaitu tugas dan tambahan itu bukan dikerjakan di rumah, langsung kami bebankan di sekolah. Yaitu di ruang kepala sekolah, kemudian satu saat di ruang pegawai, jika misalnya kepala sekolah kebetulan ada
kegiatan yang harus segera dilaksanakan, misalnya ada tamu tidak bisa dilakukan di ruang sekolah, kepala sekolah lakukan di kepegawaian. Nah kemudian dengan orang tua, kami tentu ini agak berat, sebuah tantangan. Satu dari beasiswa anak ini sudah dapat, jadi ya di desa juga dia termasuk diperhatikan oleh pemerintah desa, itu termasuk keluarga PKS, sudah diperhatikan. Beasiswa juga di sekolah akhirnya kami kasih, namun itu tidak menjanjikan, sehingga kami yang pertama sekali, karena ini adalah prinsip membaca dan menulis yang tidak dipahami atau tidak dikuasai, sehingga kami memberikan tambahan kepada anak itu belajar di ruang kepala sekolah, membaca, menulis, membuat PR-PR yang dibebankan oleh guru pada hari-hari yang telah berlalu. Luar biasa sekali ya keputusan yang sudah diambil. Nah, kemudian setelah Bapak mengambil keputusan tersebut dengan berbagai pertimbangan ya, dengan diskusi tentunya dengan rekan guru dan pegawai yang lainnya, kira-kira ada tidak tantangan yang Bapak ambil atau tantangan yang Bapak hadapi setelah mengambil keputusan tersebut? Nah, tentu tantangannya ya, ini sudah di luar program yang sebenarnya diprogramkan oleh guru. Karena ini ya, setiap mata pelajaran kan punya program tahunan, program semester. Jelas disinilah yang sangat terhambat. Kenapa terhambat? Karena beberapa jam anak itu harus tinggal di ruang kepala sekolah atau di ruang pegawai untuk mendapatkan bimbingan langsung dari kepala sekolah, mendapat bimbingan langsung kadang dari walinya, mendapat bimbingan langsung dari kesiswaan yang berhubungan dengan tugas-tugas membaca dan menulis. Itu. Nah lalu ini sebuah keputusan berat ini kami lakukan karena kami berprinsip bahwa tanpa memiliki keterampilan dasar yaitu membaca dan menulis, apalagi di kelas 7 sudah tingkat pendidikan menengah, ya akan tidak bisa memahami KD-KD yang dijelaskan oleh guru. Apa yang jadi program Bapak Ibu guru, baik program semester tahunan yang merupakan penjabaran dari kompetensi dasar itu toh juga tidak akan bisa dipahami karena dasar tidak bisa. Oleh karena itulah kami memberanikan diri dengan meningkatkan keterampilan membacanya dulu dan menulisnya. Ya. Jadi tantangannya terkait dengan program yang sudah ada di kelas ya, agak tertinggal tapi Pak ya. Tapi setelah itu kan bisa dikejar kalau dia sudah memahami yang dasar dulu, yang menghitung, membaca, menulis itu Pak ya. Nah kemudian setelah Bapak mengambil keputusan, kemudian tantangannya bisa Bapak kendalikan sehingga tidak menjadi masalah yang besar. Nah kira-kira bagaimana hasil dari keputusan atau tindak lanjut yang Bapak lakukan? Hasilnya bagaimana? Nah sudah jelas karena anak ini diberikan suatu keterampilan yang sangat prinsip yaitu membaca dan menulis, dan kami menyadari bahwa ilmu itu terus berkembang, bahwa ilmu itu bisa juga dipelajari bukan hanya di sekolah saja, bisa dipelajari di rumahnya, bisa dipelajari masyarakat atau tempat lain, dengan catatan dia memiliki piranti yang sangat utama itu membaca dan menulis. Saya yakin dia bisa menguasai pelajaran itu. Apa yang menjadi program-program dari Bapak Ibu guru itu sudah tentu apa yang menjadi program Bapak Ibu guru disampaikan juga kepada siswa ini, bahwa tadi yang dijelaskan di kelas adalah ini, tolong nanti juga dipelajari di rumah. Nah, akhirnya anak ini bisa mengikuti pelajaran yang dijelaskan atau diajarkan oleh masing-masing guru karena dia telah memiliki keterampilan dasar yaitu membaca dan menulis. Luar biasa sekali Pak ya. Jadi benar-benar ini merupakan dilema etika atau juga mungkin paradigma benar lawan benar yang Bapak hadapi. Mungkin terkait dengan individu dengan kelompok, individu dari siswa ini dengan kelompok dari kelasnya. Jadi dia mendapatkan sebuah pemahaman atau dijelaskan lebih khusus untuk dia agar bisa lebih memahami pembelajaran. Kemudian ada dilema juga terkait dengan kebenaran
dan keadilan juga kasihan kepada si siswa ini, Pak ya. Nah, selanjutnya terima kasih sekali nih Pak ya atas apa yang sudah diceritakan mengenai pengalaman Bapak selaku kepala sekolah, bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan. Ini merupakan suatu pembelajaran bagi saya nantinya. Jadi saya bisa mempelajari bahwa kita selaku kepala sekolah atau Bapak selaku kepala sekolah itu harus mengambil sebuah keputusan yang tentunya tidak merugikan salah satu pihak. Nah, keputusan ini juga harus Bapak timbang lagi ya, baik dari segi bagaimana nantinya dia berproses, kemudian bagaimana dengan kendala-kendala atau tantangan yang akan dihadapi. Jadi keputusan yang diambil ini sudah keputusan yang terbaik. Baik, demikian Bapak, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Oke, saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih. Berikut ini adalah hasil refleksi kasus 1. Nilai yang bertentangan pada kasus ini adalah nilai konsisten dan juga nilai tanggung jawab. Orang yang terlibat dalam situasi ini adalah kepala sekolah, kaur kesiswaan, wali kelas, orang tua murid, staf tata usaha, dan BK. Fakta relevan pada kasus ini, Piping adalah murid kelas 7 yang kurang di dalam baca dan tulis, Piping jarang bersekolah dan membuat tugas, kemudian Piping anak yang kurang mampu, serta bimbingan dibantu oleh kepala sekolah, guru BK, TU, dan juga kesiswaan. Pengujian benar salah menyangkut tentang uji regulasi, uji intuisi, serta hal yang akan dilakukan jika kasus ini diungkap di media sosial. Paradigma benar lawan benar yang muncul adalah keadilan lawan kasihan. Prinsip dalam penyelesaian permasalahan ini adalah berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis rasa peduli. Investigasi opsi trilema yang mungkin dilakukan adalah mengadakan les serta bimbingan di luar jam pelajaran. Pada keputusan di kasus ini, apa yang dilakukan oleh kepala sekolah sudah tepat dengan memberikan bimbingan khusus untuk Piping. Berikut ini adalah kasus 2. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Jadi pada kesempatan kali ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 5 akan mengadakan wawancara terkait dengan tugas yang diberikan. Nah, wawancara ini adalah untuk memperoleh suatu informasi atau pengalaman yang sudah pernah Bapak lakukan selaku kepala sekolah terkait dengan kasus-kasus atau permasalahan yang sudah pernah dihadapi yang mungkin saja menimbulkan suatu dilema di dalam mengambil suatu keputusan. Ya, jadi langsung saja Pak Hid. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, apakah pernah mengalami suatu kasus atau dilema sehingga Bapak memerlukan sebuah pemikiran yang cukup lama dengan banyak pertimbangan? Sebelum saya jawab, saya sampaikan banyak terima kasih karena sudah dipercaya sebagai kepala sekolah untuk memberikan beberapa informasi tentang kendala yang pernah dihadapi selama menjadi kepala sekolah, khususnya yang berbau kasus kan. Nah di sini kalau di sekolah di SMA 2 Busungbiu kasusnya sih banyak, tetapi yang dominan, yang paling sering muncul ke permukaan itu biasanya kasus remaja. Itu biasanya seringkali anak-anak di sini itu berkelahi gara-gara merebut pasangan terkait dengan cinta.
Nah, kasus-kasus seperti itu sudah kami selesaikan secara berjenjang, baik itu di tingkat sekolah, kalau kasusnya itu kasus ringan. Misalnya hanya terjadi perselisihan di antara mereka, otomatis tindakan preventif yang kami lakukan dengan memanggil mereka, kemudian untuk meminta keterangan penyebab-penyebab terjadi perselisihan tersebut. Kalau kasusnya sudah selesai sampai di sana dan anak-anak sudah damai, berarti tidak dilanjutkan lagi. Tetapi biasanya anak-anak kan tidak cukup seperti itu. Begitu ada kasus diselesaikan oleh pihak sekolah, kemudian dilanjutkan lagi di luar. Nah, ketika permasalahannya dilanjutkan di luar sekolah, itu tindakan kami ya harus memanggil orang tua. Jadi diajak diskusi, ikut juga mencari informasi dari anak tersebut supaya kronologi permasalahannya kita ketahui dengan jelas. Nanti kita sampaikan pada orang tua, kemudian nanti kita mengambil sikap nanti bersama-sama dengan orang tua. Sanksi apa yang diberikan sudah barang tentu tergantung nanti proses permasalahan. Ya, seperti itu. Seperti itu. Luar biasa sekali Pak, jadi terkait dengan peraturan yang sudah ada. Nah, kemudian setelah Bapak satu kepala sekolah sudah memberikan satu keputusan mengenai permasalahan tersebut atau sanksi yang akan diberikan, kira-kira ada tidak kendala atau tantangan yang dihadapi? Ada. Makan itu banyak sekali. Kalau peraturan sekolah kan sudah jelas menunjukkan ketika anak-anak melakukan pelanggaran ringan itu mungkin penyelesaiannya cukup internal sekolah. Tetapi kalau sudah masuk sampai ke pelanggaran berat, salah satu contohnya perkelahian, itu berarti harus yang terlibat juga orang tua siswa. Nah, ketika melibatkan orang tua siswa, kadang-kadang terjadi kendala yang mana keinginan sekolah untuk menerapkan sanksi, tetapi pihak sekolah, pihak orang tua kadang-kadang belum tentu menerima. Contohnya begini, begitu anak-anak melakukan pelanggaran berat, biasanya sanksi yang diterapkan oleh sekolah adalah mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya. Tetapi kadang-kadang orang tua tidak menerima, bersikukuh untuk tetap menyekolahkan anak tersebut di sekolah ini. Sehingga kami ya agak sulit juga gitu. Sementara di sekolah aturannya seperti itu, dan di sisi lain orang tua belum menerima seperti itu. Nah, itu kendalanya yang itu. Nah, setelah Bapak itu mengambil sebuah keputusan, kira-kira hasil dari keputusan tersebut bagaimana? Bisa tidak memperbaiki tingkah laku murid yang mungkin yang menyimpang seperti yang dijelaskan tadi? Ya, itu sangat tergantung sekali kepada kebiasaan anak-anak. Kalau anak-anak umpamanya melakukan pelanggaran itu hanya sifatnya spontan, kemudian kita selesaikan bersama-sama dengan orang tuanya. Setelah anak itu diizinkan kembali masuk ke sekolah, biasanya tidak ada masalah. Dia sekaligus memperbaiki tingkah lakunya. Tapi manakala nanti anak tersebut sudah terbiasa melakukan berkali-kali pelanggaran, begitu diberikan kesempatan di sekolah lagi, akan mengulangi hal yang sama. Nah, ketika hal itu terjadi di sekolah, sudah barang tentu kami pihak sekolah mau tidak mau mengembalikan anak tersebut pada pihak orang tua. Ini luar biasa sekali Pak. Nah, jadi dari kasus yang Bapak jelaskan tadi, ya sudah barang tentu bisa merubah dari sikap yang kurang bagus tersebut. Nah, tentunya terjadi paradigma benar lawan benar, yaitu antara individu dengan kelompok, kemudian antara keadilan dengan kasihan. Iya. Baiklah Bapak, terima kasih atas waktunya. Jadi saya memperoleh pengalaman. Terima kasih sekali Pak Nge. Saya kata terima kasih dan saya tutup dengan kalimat sanksi. Hasil refleksi kasus 2. Nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini adalah nilai cinta kasih dan nilai berkomitmen. Orang yang terlibat dalam situasi ini adalah kepala sekolah, kesiswaan, wali kelas, orang tua, murid, dan juga guru BK. Fakta yang relevan adalah ada 2 orang murid SMA yang berebut pasangan, pemanggilan kedua murid, pemanggilan orang tua, serta mediasi dan sanksi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Pengujian benar salah menyangkut tentang uji regulasi, uji intuisi, serta hal yang dilakukan jika kasus ini terungkap di media sosial.
Pengujian paradigma benar lawan benar yang muncul adalah kebenaran lawan kesetiaan. Prinsip dalam penyelesaian permasalahan ini adalah berpikir berbasis peraturan. Investigasi opsi trilema yang mungkin terjadi adalah melakukan kolaborasi bimbingan dengan orang tua serta melarang murid untuk berbicara. Keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah sudah tepat dengan melakukan mediasi serta memberikan sanksi. Hasil dari refleksi menyatakan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik. Demikianlah tadi hasil wawancara serta refleksi yang saya buat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.